Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari aku, Bima Satria di Mutu Podcast. Waduh teman-teman yang lagi di rumah, kumaha, damang. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Wah, dari yang super cerah kali ini, aku bakal ngasih info yang menarik nih dan yang pastinya juga mendidik. Tapi yang gak kalah penting nih, I'm not alone guys. Aku ditemani sama partnerku yang super kece parah. Coba ini bukan one and only Kak Rizky. Hai Kak. Hai Kak Bima, hai juga teman-teman. Piye kabar Cah? Semoga sehat-sehat ya. Oh ya, aku dengar Mutu Podcast itu podcast yang asik, berisik, tapi mendidik. Bener gak sih Kak Bim? Iya 100 deh buat Kak Rizky. Tapi BTW nih Kak, kalau cuman say hi doang kayaknya kurang afdol nih. Teman-teman di rumah juga pengen lah kenalan sama kakak satu ini. Ayo dong kenalan dulu Kak. Jadi nama aku Fernanda Rizky Amalia Putri. Kalian bisa sapa aku Kak Rizky. So kita mau ngobrol santuy tentang apa nih Kak Bim? Bicara soal ngobrol santuy kali ini, kita bakal ngobrolin nih gimana bangkitnya generasi milenial Muhammadiyah untuk membangun sebuah keajaiban. Loh, keajaiban? Itu mau sulap Kak Bim? Bukan lah ya. Maksudnya keajaiban di sini adalah kita pengen tahu nih gimana sih caranya generasi milenial Muhammadiyah bisa membawa perubahan baik dengan cara menjadi seorang pemimpin. Waduh, kayaknya bakal seru ya kalau bahas masalah pemimpin. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi tentang pemimpin, aku mau nanya dulu nih Kak Rizky. Menurut pandangan kakak, apa sih yang disebut dengan pemimpin itu? Kalau dari aku sendiri, pemimpin itu adalah pemegang kekuasaan, especially orang yang sudah bisa memimpin dirinya sendiri, baru dia bisa memimpin orang lain. Karena banyak nih teman-teman yang di rumah seorang pemimpin, tapi belum bisa memenuhi karakter dasar. Contohnya dia belum bisa adil, belum bisa jujur, belum bisa bertanggung jawab. Alhasil yang ada malah menimbulkan banyak kasus yang dilakukan oleh tikus berdasi di Indonesia. Gak cuma pejabat loh, tapi juga penyelenggara negara, ASN, dan lain sebagainya. Nyenggol masalah korupsi. Emang semengerikan apa sih Kak? Kalau teman-teman sering dengar ya kata korupsi, aku dan teman-teman juga pasti dengar ya, tapi belum bisa ya memahami dengan baik gitu. Mungkin teman-teman juga penasaran, emang mengerikan korupsi apa nih? Boleh lah ya Kak lebih jelas lagi biar Kak Rizky yang jelasin. Korupsi, satu kata mengencarkan jiwa anak muda. Geram, pastinya. Bagaimana tidak, dilansir dari data Indonesia Corruption Watch pada tahun 2019 udah mencapai 580 tersangka dengan kerugian negara mencapai sekitar 8 triliun. Gak kalahnya 444 kasus korupsi pada tahun 2020 telah merugikan negara sekitar 18,6 triliun loh. Gak cuman itu, ada juga kasus pungutan liar senilai 5,2 miliar dan juga kasus suap senilai 86,5 miliar. Awal tahun ini aja, tepatnya 2021, udah mencapai 209 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai 26,83 triliun loh. Jumlah ini udah meningkat 47% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Ih, ngeri banget ya dengarnya. Ya gini nih, yang dinamakannya kurang sehat. Bukan kurang sehat karena COVID, tapi kurang sehat karena banyak banget kasus tikus berdasi di Indonesia. Bahkan juga nih Kak, ada beberapa kasus yang bikin kesel banget. Contohnya, dilansir dari kompas.com pada tahun 2020, ada kasus korupsi dengan pelaku yang dihukum selama 4,5 tahun, tapi anehnya masih dapat dispensasi menjadi 3,5 tahun dengan alasan karena sudah menerima banyak hinaan dari masyarakat. Bandingkan deh Kak dengan kasus yang pernah dilansir dari liputan6.com pada tahun 2015 di mana ada nenek tua renta umur 70-an yang mengambil kayu di lahan sendiri malah mau dipidana selama 15 tahun. Waduh, bahaya banget ya. Menurut teman-teman gimana? Kalau menurutku ya, alasan dispensasi hukuman karena sudah menerima banyak banget hinaan dari masyarakat itu benar-benar alasan yang out of the box Kak. Jadi kita sebagai generasi muda harus ngapain nih Kak? Jadi kita sebagai generasi muda harus bisa nih jadi seorang pemimpin yang bijaksana ya. Ingat loh, hukumannya bukan cuma penjara, tapi juga api neraka. Mungkin ada gak sih Kak cara buat teman-teman di rumah agar tidak terjerumus nih ke kasus korupsi ketika nanti mereka menjadi seorang pemimpin?
Intinya tuh cuma takut sama Tuhan aja sih. Jadi kita nggak gampang tergoda sama indahnya hasil jerih payah rakyat. Tapi mungkin aku bisa kasih sedikit saran atau bisa dibilang tips untuk menjadi seorang pemimpin yang benar. Yang pertama, kalian tanamkan kualitas diri seperti jiwa pemberani, adil, dapat bersosial, dapat berkomunikasi dengan baik, dan juga disiplin. Di samping itu, ada juga yang gak boleh dilewatkan nih Kak Bim, yaitu anak muda bersuara. Maksudnya, biasakan kalian meluapkan ide yang ada pada diri kalian, jangan takut salah ya. Rubah kebiasaan buruk itu guys. Selain anak muda bersuara, ada juga tidak mengkritik tapi solutif. Aduh Kak Riz, itu gimana lagi sih maksudnya? Maksudnya, kalian jangan cuma bisa menilai hasil orang lain, tapi juga harus bisa memberikan solusi, memberikan bukti, dan juga membuat mereka sadar akan apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang terbaik untuk membangun Indonesia maju. Selain anak muda bersuara, ada juga yaitu tidak mengkritik tapi solutif. Aduh Kak Riz, gimana lagi tuh maksudnya? Maksudnya biasakan kalian jangan cuma bisa menilai hasil orang lain aja, tapi juga harus bisa memberikan solusi, memberikan bukti, dan membuat mereka sadar akan apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang terbaik untuk membangun Indonesia maju. Dengan begitu, maka satu persatu anak muda akan bangkit dan tidak lagi mengayomi kasus di Indonesia. Semoga kalian semakin semangat ya. Kalau kata Nelson Mandela, a winner is a dreamer who never give up. Seorang pemenang adalah pemimpi yang tidak pernah menyerah. Waduh, keren banget sih kalau ini. Tapi bentar deh Kak, tadi aku kan sempat ada dengar ya kata kualitas diri. Seperti jujur, adil, dapat bersosial, dan lain sebagainya kan. Itu pasti udah ada nih di diri setiap manusia. Mungkin ada gak sih Kak yang lebih dari itu? Ada sih, yaitu integritas dan juga kredibilitas. Itu cukup penting dalam diri seorang pemimpin. Jadi dia punya kualitas, punya kapabilitas, dan juga konsisten dalam melakukan setiap tindakan. Ingat ya, integritas itu bukan sekedar bicara, bukan sekedar pemanis retorika, tapi juga hasil yang nyata. Aduh, aku gak pengen sih podcast ini cepat selesai. Tapi gak berasa juga nih, kita udah ada di penghujung acara di mana aku sama Kak Rizky nemenin kalian aktivitas di rumah. Wait, tapi sebelum kita tutup, mungkin ada gak sih Kak closing statement dari kakak buat teman-teman yang lagi di rumah supaya lebih semangat lagi ke depannya? Pesan dari Kak Rizky, semoga kalian semakin semangat ya. Jadikan kasus yang udah aku dan Kak Bima share ke kalian, jangan sampai di masa yang akan mendatang kalian terjerumus ke hal-hal yang Allah benci. Nauzubillah min zalik. Dari ucapan kakak tadi, aku langsung ingat deh salah satu hadis dari Sahih Ibnu Hibban yang bunyinya gini nih. Fadhkuruni adzkurukum wa syukuri wa la takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah engkau ingkar kepadaku. Masya Allah, bersyukur itu memang penting ya teman-teman. Dengan bersyukur, hidup terasa lebih tenang. Selain hadis yang dilafalkan Kak Bima tadi, aku jadi teringat salah satu ayat suci Al-Quran dari surat Az-Zumar ayat 66, supaya generasi muda lebih menggebu jiwanya untuk selalu bersyukur. Dengerin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Artinya, karena itu maka hendaklah Allah Subhanahu wa taala saja yang kamu sembah dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Amin. Semoga kita tergolong ke manusia yang pandai bersyukur ya Kak. Wajib dong, karena Allah itu ngasih kenikmatan gak cuma satu atau dua, tapi banyak loh sampai gak kehitung. Yakin masih gak mau bersyukur? Tuh, betul. Masih mau mencuri atau apalah itu. Karena enaknya tuh cuma sebentar. Toh harta gak akan dibawa ke akhirat juga kan. So, gimana? Aku, Kak Bima, dan juga teman-teman yang di rumah belajar banyak kan hari ini? Terutama anak muda harus bisa membawa perubahan positif dan kuncinya selalu bersyukur akan apa yang Allah berikan untuk kita. Supaya kelak kalian bisa menjadi seorang pemimpin yang insya Allah sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. A gym cannot be polished without friction, nor can one be successful without challenge. Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan, demikian juga seseorang tidak akan sukses tanpa tantangan. Semoga apa yang tadi disampaikan aku sama Kak Rizky bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari aku, Bima Satria, dan partner cantik aku, Fernanda Rizky. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you next time.